Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adine Intan Malina. Saya dari kelompok 12 bersama teman saya, Muhammad Nur Faizi. Di sini saya akan menjelaskan bioteknologi tempe. Nah, jadi tempe itu sendiri masih termasuk ke dalam golongan bioteknologi tradisional. Kenapa sih termasuk ke dalam bioteknologi tradisional? Karena tempe masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Di sini saya akan menjelaskan seputar tempe, sekilas tentang tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau bahan-bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang. Kapang ini sendiri itu nama lainnya ragi. Nah, di situ ada beberapa ragi yang biasa digunakan dan yang paling sering digunakan itu biasanya ragi Oligosporous. Oligosporous ini nantinya akan menghasilkan enzim fitase. Nah, enzim fitase ini berguna untuk menyederhanakan senyawa yang kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembuatan tempe. Pertama-tama itu kedelainya kita pilah dulu nih karena biasanya kedelai itu ada pengotor-pengotornya, nggak murni biji kedelai, masih ada kedelai yang entah yang kualitasnya rusak, jadi kita harus memilah kedelai yang kualitasnya bagus. Setelah dipilah, kedelai itu harus kita cuci. Setelah dicuci, direndam selama 5 jam. Nah, perendaman ini berguna untuk agar si kedelai dan kulitnya itu berpisah, ngelupas gitu untuk melembekkan tekstur kedelai agar mudah lepas dari kulitnya sendiri. Habis direndam, habis itu dicuci kembali. Setelah dicuci, agak cuci untuk memisahkan kedelai dan bijinya karena yang kita gunakan itu kan bijinya. Kedelai itu kita rebus kurang lebih 30 menit lalu direndam semalaman lagi. Perendaman dan perebusan ini dilakukan berkali-kali agar kedelai benar-benar mendapatkan tekstur yang empuk dan siap dijadikan menjadi produk olahan tempe. Setelah direbus, dibuang lagi tuh kulit arinya menggunakan tangan atau menggunakan mesin kemudian dicuci bersih. Diremas-remas biasanya. Kalau secara tradisionalnya habis dibuang kulit ari, lalu dicuci lagi, dikukus selama 20 menit. Habis itu didinginkan dan ditaburkan ragi. Kenapa sih penaburan ragi itu harus nunggu dingin dulu? Maksudnya kenapa nggak dalam kondisi panas aja ditaburin ragi? Karena kalau dalam kondisi panas ragi ditaburkan, raginya itu mikroorganismenya itu bisa mati. Jadi penaburan ragi ini harus benar-benar diperhatikan suhunya. Harus hangat atau harus tidak panas. Karena kalau terlalu kedinginan, maksudnya suhunya terlalu rendah atau terlalu dingin, ragi sendiri itu tidak aktif. Tapi kalau terlalu tinggi suhunya, raginya bisa mati. Setelah diberikan ragi, habis itu tempenya tuh dibungkus. Bungkusnya ini biasanya menggunakan plastik atau menggunakan daun. Nah, pembungkusan ini untuk proses fermentasinya, guys. Jadi, ragi itu harus dibungkus agar si mikroorganismenya tuh bisa tumbuh di dalam kemasan itu sendiri. Setelah dibungkus, nanti kita tusuk-tusuk. Tusuk-tusuk itu agar ada udara biar proses fermentasinya lebih cepat. Nah, setelah ditusuk-tusuk, itu tuh si tempe harus kita diamkan selama 2 hari, kurang lebih 2 hari di tempat yang gelap agar proses fermentasinya berlangsung secara baik. Nah, setelah fermentasi itu akan muncul serat-serat putih tuh. Raginya udah berkembang kayak ada serat-serat putihnya di tempenya itu. Serat putih itu menunjukkan terjadinya pertumbuhan misalkan pang yang untuk merekatkan biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang padat gitu. Untuk penaburan raginya itu harus diusahakan secara rata karena biar semua kedelai itu terkena ragi dan biar fermentasinya lebih sempurna.
Lalu manfaat tempe itu sendiri untuk membangun dan memperbaiki sel tubuh yang rusak, menurunkan resiko osteoporosis, mencegah anemia, menangkal radikal bebas, dan membantu menurunkan berat badan. Biasanya orang-orang diet ini juga menggunakan tempe untuk menu dietnya, biasanya dikukus seperti itu. Lalu kandungan gizi dalam 100 gram tempe itu kurang lebih mengandung 68,3 gram air, kalorinya sebesar 150 kakal, terus proteinnya 14 gram, lemaknya 7,7 gram, karbohidratnya 9,1 gram, dan selanjutnya bisa dilihat di PPT-nya ya teman-teman. Lalu penggunaan atau penyajian tempe, teman-teman pasti udah nggak asing kan dengan pengolahan dan penyajian tempe, karena tempe ini sendiri merupakan makanan khas Indonesia. Tempe biasanya disajikan dengan digoreng, dikukus, atau dihidangkan bersama makanan lainnya, yang biasanya tempe penyet, atau tempe goreng, atau tempe kukus, atau sambal tempe busuk, semangit gitu. Tempe sering digunakan sebagai pelengkap makanan karena salah satu jenis makanan nabati yang mengandung nutrisi tinggi. Nah, tempe ini sangat baik untuk kesehatan kita karena mengandung nutrisi yang tinggi. Selain itu, tempe juga mengandung sumber vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Dengan manfaat seperti itu, tempe cocok disajikan bersama makanan pokok seperti nasi. Ya, biasanya kan kita kalau makan tempe, sambal tempe sama nasi, itu mantep banget lagi panas-panas, guys. Nah, seperti itu penjelasan dari saya terkait bioteknologi tempe, bioteknologi tradisional ya. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Untuk pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.